tutup dengan masalah mengantar jenazah yang merupakan salah satu kegiatan favorit, itu ibadah terbaik yang dipilih oleh Usaid radhiyallahu anhu. Di poin ini mungkin teman-teman tidak asing lagi hadis Nabi SAW. Kata beliau, siapa yang mengantar jenazah, mensolati jenazah sampai pemakamannya, maka dia akan dapat 2 qirot, dan 1 qirotnya seperti gunung Uhud. Dan siapa yang mensolati jenazah lalu dia pulang sebelum dimakamkan, maka dia akan dapat 1 qirot saja, 1 gunung. Sekarang pertanyaan sederhana teman-teman. Kalau sudah tahu sholat jenazah, alhamdulillah. Tapi sholat jenazah ini cuma 4 kali takbir. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada iftitah, nggak ada surah. Takbir pertama, Allah Akbar, Al-Fatihah saja. Setelah itu takbir yang kedua, baca salawat Ibrahim, ini baca pada saat tahiyat. Takbir ketiga, mendoakan mayit. Takbir keempat, salam. Sebagian ulama ada yang menambahkan kalau mau doakan diri sendiri bisa saja. Ini sholat yang paling ringan, sholat jenazah. Tapi bayangkan pahalanya, kalau sholat jenazah, ya, maka dapat 1 qirot, seperti 1 gunung Uhud pahalanya. Hanya hitungan menit. Dan kalau diantar sampai dimakamkan, dapat 1 gunung lagi. Pertanyaan sederhana, kenapa Allah memberikan pahala sebesar ini bagi orang yang sholat jenazah dan mengantar jenazah? Ulama menyebutkan rahasianya, mengatakan karena Allah menginginkan setiap hambanya menyadari tentang kematian itu. Supaya mereka ikut sholat, mereka ikut menguburkannya. Jadi dijanji pahala yang besar. Andai saya tidak dijanji pahala seperti ini, mungkin orang tidak sholat. Sekarang aja pahala besar begini, masih banyak orang yang tidak sholat. Masih banyak orang yang tidak ngantar jenazah. Karena ini sebenarnya untuk tujuannya supaya mengingatkan kita tentang kematian. Kalau orang yang kamu sholatin sekarang, orang yang dimakamkan sekarang dimasukkan liang lahat adalah manusia seperti kamu, toh juga kamu akan menyusul mereka. Oleh karena itu, Usaid radhiyallahu anhu sangat senang sekali. Kalau bukan baca Quran, direnungi makna-maknanya seperti makna tadabbur, atau dia mendengarkan majelis ilmu Nabi SAW, sibuk dengarin aja terus. Apa yang dia bisa ambil faedah, atau mengantar jenazah. Nah, ini 3 perbuatan yang merupakan unggulan mereka, atau unggulan beliau mengatakan, saya tidak ingin ya berada di kegiatan yang lainnya. Jadi karena jenazah juga mengantarkan kita pada pelajaran penting. Kalau kita semua akan meninggal dunia, semua akan ditinggal di muka bumi, dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah mengantar jenazah bersama orang-orang muslimin. Kemudian beliau melihat jenazah lihat depannya, tadinya beliau diam, tiba-tiba beliau berzikir. Ada anak muda di sebelahnya bertanya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, berzikirlah wahai anak muda, sebab yang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Maksudnya, jangan sampai nanti kita sudah meninggal seperti dia, baru kemudian kita mau berzikir. Sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Jadilah juga teman-teman sekalian jenazah yang nanti pada saat diantar, kita rindu ingin segera menuju ke kuburan kita. Kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin meninggal dunia, maka dia akan berkata sambil dipikul di pundak orang-orang, cepatkanlah, cepatkanlah. Karena dia ingin masuk ke kuburannya, dia ingin ke alam barzah untuk melihat taman dari taman surganya. Dan kalau dia orang buruk, orang jahat atau orang kafir, maka dia akan mengatakan kemana kalian akan membawanya. Dia akan binasa, dia akan celaka. Seperti itulah. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan cara tentunya mengikuti panduan agama ini. Allahu a'lam. Ya, tafadhal.